Shalom, selamat malam. Saat ini saya kebetulan recording ini di malam hari, jadi saya ucapkan selamat malam. Bapak, Ibu, Saudara mungkin bisa menyaksikannya di hari pagi, siang, atau mungkin malam hari. Saya pasti, cuman satu hal yang saya harapkan bahwa Bapak, Ibu dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan baik-baik saja dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, karena Dia adalah Allah Immanuel. Perkenalkan, nama saya Agung Pranolo. Saya berasal dari Surabaya. Sudah selama dari 2007 saya ada di Surabaya, berarti sudah sekitar berapa tahun itu? Hampir 20 tahun lah. Topik kita malam ini mengenai kebahagiaan. Tentunya semua orang ingin bahagia, dan sebelum kita memulai pembahasan kita malam ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan malam hari ini. Kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga sharing mengenai kehidupan, mengenai kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia ini maupun kebahagiaan akhir yang Engkau janjikan yang akan datang. Ya Tuhan, kami sungguh berharap kepadamu agar malam ini kami beroleh apa yang menjadi kehendak-Mu, agar kami mengerti, disingkapkan dengan benar mengenai kerajaan surga, mengenai kebahagiaan sejati dan kebahagiaan di dalam Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kali ini, kami serahkan sepanjang sharing malam ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu, agar semuanya adalah apa yang daripada-Mu yang kami terima. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semua orang tentunya ingin bahagia. Tidak ada orang yang ingin sedih atau mengalami kemalangan. Ada banyak jalan orang untuk meraih kebahagiaan. Bahagia berarti menyenangkan, tentram, tenang, senang, menghasilkan perasaan puas, di mana hidup merasa sempurna. Seolah tidak ada yang perlu ditambahkan lagi, karena sudah pas, sudah penuh, sempurna. Itulah yang tiap orang ingini dalam kehidupannya. Hal ini diimpikan terus-menerus terjadi dalam kehidupan, tidak putus-putusnya. Kalau bisa itu bahagia itu ya setiap saat, terus-menerus. Kapanpun ingin bahagia, bisa bahagia, tidak boleh bolong. Maunya itu seperti itu. Jadi mungkin bisa dikatakan ya kayak candu gitu, tapi dalam arti positif. Pengennya hidup itu pikiran tenang, lepas, bergerak bebas, tidak ada hambatan. Cuman kadang kita menemui bahwa kebahagiaan itu hanya sesaat, menjadi semu. Walaupun ada kebahagiaan semu, ada juga kebahagiaan sejati. Kita akan mempelajari satu persatu apa dan bagaimana mengenai kebahagiaan. Nah, yang pertama adalah kebahagiaan umum yang orang cari, yang tadi dikatakan kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang berdasarkan keinginan demi keinginan yang terus-menerus datang, yang didorong oleh hawa nafsu manusia. Ada satu ilustrasi yang bagus sekali, mungkin tidak berasal dari Alkitab, tetapi ini cukup relevan dengan topik kita kali ini. Cerita ini berasal dari cerita rakyat Jepang kuno mengenai kisah seorang tukang batu dan gunung batu yang memiliki ambisi ingin terus menjadi lebih kaya, lebih berpengaruh, serta lebih kuat dan lebih perkasa. Ini hanya ilustrasi dan memang bukan dari Alkitab, tapi nggak apa-apa lah, ini cukup relevan kok. Jadi ceritanya begini, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang tukang batu yang bekerja setiap hari memahat batu dari gunung. Dia bawa dari puncak gunung, turun ke lembah, turun ke pedesaan. Nanti ada orang penada, dan setiap satu pikul dia akan beroleh uang yang sangat
terbatas jumlahnya lah. Nah, bagi dia pekerjaan itu karena setiap hari dilakukan memang kayak nggak terasa, tetapi kalau dipikir-pikir juga berat juga. Sudah pekerjaannya berat, berisiko tinggi, upahnya kecil, hanya dia setiap hari mengeluh. Capek lah, badan sakit, uangnya sedikit, wajar sih karena memang kebutuhannya tidak bisa terpenuhi meskipun sudah bekerja keras setiap hari. Kalau malam dia berdoa, ya Tuhan tolong saya. Atau mungkin karena ini cerita di Jepang lebih kita pakai bahasa agak lain, ya Dewa tolong saya Dewa. Ya Dewa tolong saya. Saya kok setiap hari seperti ini, kerja berat, kerja capek, hasilnya sedikit, hasil nggak seberapa, tapi pengorbanannya luar biasa. Ya Dewa tolong saya. Suatu hari saat bekerja di bawah terik yang matahari, dia melihat seorang saudagar kaya lewat dan dia lihat kereta kudanya yang mewah, bajunya juga bagus, dan dia bisa membayangkan bahwa hidupnya pasti enak itu. Terus rumahnya pasti bagus, cari nafkah juga nggak terlalu sulit. Dia bergumam dalam hatinya, andai saja aku bukan hanya tukang batu biasa, seandainya aku seperti saudagar kaya itu, pastilah bahagia hidupku, pastilah enak hidupku, pastilah aku tidak menderita seperti sekarang ini. Dalam doanya dia memohon lagi kepada Dewa, ya Dewa, supaya ada mujizat dalam hidupku. Ya Dewa, tolong aku supaya aku tidak menderita lagi menjadi tukang batu, supaya aku bisa menjadi saudagar kaya seperti orang itu. Ya Dewa, tolong Dewa, apapun ku lakukan untukmu tuh Dewa, yang penting aku berubah menjadi saudagar yang kaya. Lalu dalam semalam terjadilah mujizat dari dewa yang dia sembah. Tiba-tiba dalam semalam dia berubah menjadi saudagar kaya. Rumahnya yang sederhana menjadi mewah, terus dia memiliki kereta kuda seperti yang dia impikan, dan dia bisa menggunakannya untuk pekerjaan bisnis. Dia temuin orang-orang baru, dia menjadi saudagar kaya, dia mudah mendapat uangnya. Doanya telah didengar oleh langit, singkatnya mujizat terjadi, doanya dikabulkan. Saat itu seolah hidupnya sudah sempurna, sudah bahagia, tidak ada lagi yang lebih bahagia dari itu. Tapi ternyata kebahagiaannya menjadi sama, menjadi tidak lama, cuman kayak sesaat aja. Walaupun dia sudah kaya, dia sudah punya kereta kuda bagus, rumah mewah, segala perlengkapan mewah, tapi dia tetap merasa menderita lagi. Karena suatu kali tukang batu yang sudah menjadi saudagar kaya itu, waktu dia jalan, tiba-tiba dia melihat pengawal raja menyuruhnya menepi, minggir, minggir, minggir. Lalu dia menepi, terpaksa menepi karena ada iring-iringan raja yang mau lewat. Kalau dia nggak mau minggir, dia bisa ditabrak, dia bisa mati. Karena raja dengan kekuasaannya yang besar bisa semena-mena berbuat apapun yang dia suka. Dan dia tidak mau celaka, karena itu dia menepi ke tepi. Dia melihat raja itu dalam pengawalannya yang rakyat harus tunduk, tentaranya banyak, pasukannya banyak, begitu megah, begitu berwibawa, dengan banyak pengawalannya, dan itu sesuatu hal yang sempurna sekali bagi dia, dan sangat kayaknya itu indah gitu, kayaknya bahagia gitu. Maka ia iri lagi dan berdoa lagi kepada dewanya. Yang sebelumnya dia merasa hidupnya sudah sempurna, tiba-tiba berantakan dalam sekejap hanya karena melihat raja yang lebih hebat darinya. Oh Dewa, jadikan aku raja. Kayaknya itu luar biasa Dewa. Kalau saya jadi raja, aku akan sudah berbahagia. Sudah tidak minta yang aneh-aneh lagi. Aku pasti berbahagia. Itu hebat sekali, dia berkuasa sekali, aku mau seperti itu Dewa. Dan karena dewanya baik, akhirnya jadilah dia raja. Permintaannya dikabulkan, dia menjadi raja, dihormati, ditakuti, dan berkuasa. Dia bilang, ini baru bahagia yang sempurna.
Tidak ada yang lebih berbahagia dari ini. Jadi raja, semua rakyat tunduk kepadaku. Menteri-menteri yang banyak tunduk kepadaku. Dia menikmati masa-masa keemasannya menjadi raja. Dia suatu kali sedang memeriksa militernya di jalan, di lapangan yang besar, sambil jalan, dia melihat pasukannya yang banyak. Tetapi tiba-tiba dia kok merasa panas ya. Kulitnya tuh merasa perih, kena terik matahari. Dan dia tambah lama, tambah siang, tambah tidak nyaman. Keringat mulai bercucuran, dan tubuhnya mulai basah sama keringat, dan rasa nggak nyaman sekali. Loh, ternyata ada yang lebih hebat dari raja. Ternyata matahari lebih hebat dari raja. Tentu akan lebih sempurna lagi hidupku kalau aku jadi raja, jadi matahari, kata tukang batu yang sudah jadi raja itu. Dia belum puas lagi, dia kecewa lagi, kebahagiaannya sirna lagi, kebahagiaan jadi raja sudah hilang. Dia menjadi cemas lagi, dia sedih lagi, dia menghadap dewanya lagi. Ya dewa, jadikan aku matahari supaya aku berkuasa menyinari seluruh bumi, berkuasa atas seluruh alam semesta ini, sehingga raja bisa takut kepadaku. Dan dewanya yang baik mengabulkan permintaannya. Dia pun menjadi matahari. Dia bersinar terik, menyinari dunia, dan dia merasa, wah ini sensasi yang luar biasa ini. Enak sekali jadi matahari ya. Wah enak sekali. Aku bisa berkuasa atas binatang-binatang, itu bisa bergantung padaku. Manusia bisa bergantung padaku, memohon padaku untuk bersinar. Kalau malam hari mereka akan berdoa supaya segera pagi, segera menyinari mereka dengan cahayaku yang terang ini sebagai matahari. Tetapi satu kali dalam sinarnya yang terik itu, ada awan datang menutupi. Loh, ada awan. Loh, awan menutupi sinarku. Ada daerah bumi yang di siang hari menjadi gelap. Loh, kenapa aku jadi tidak berkuasa lagi? Kenapa aku kalah? Kenapa aku kalah dari awan? Dan dia datang lagi ke dewa. Ya dewa, tukang batu yang sudah menjadi matahari yang berkuasa ini tetap tidak puas lagi. Dia berdoa lagi kepada dewanya. Ya dewa, ya dewa, ya dewa, aku datang lagi kepadamu dewa. Jadikan aku awan yang bisa lebih hebat dari matahari, menutupi sinar matahari. Matahari tidak berdaya melawan aku. Ya dewa, jadikan aku matahari. Dan dewa yang baik menjadikan dia awan. Ia pun menjadi awan yang mengguntur, yang menggulung dan mengatur hujan. Tapi suatu saat waktu dia mengguyur hujan yang deras ke bumi, dia awalnya bisa melibas semuanya. Pohon-pohon tumbang, rumput-rumput, binatang lari-larian, bisa banjir, menguasai sana sini, tidak ada yang lebih hebat dari air yang dihasilkan dari awan yang pekat itu menjadi banjir, membanjiri bumi, dan tidak ada lawannya. Tapi ternyata dia terbentur oleh satu sosok yang sangat besar, yang kokoh, yang tidak bisa melawan ganasnya terjangan air banjir. Ternyata itu adalah gunung batu. Hujan dari awannya dia itu tidak bisa mempengaruhi sama sekali gunung batu itu. Dia menjadi cemas lagi, loh kok bisa ada yang lebih kuat dari hujan awanku ini, ada yang lebih kuat daripada aku. Banjir yang aku buat sedemikian kuat bisa kalah. Apa sih itu? Waktu dia amatin lebih detail, oh ternyata gunung batu. Kayaknya kokoh sekali dia. Kayaknya kuat sekali. Dia pun ingin menjadi gunung batu. Dia doa kepada dewanya. Ya dewa, aku ingin jadi gunung batu yang kuat, kokoh, tak tergoyahkan. Dewa, tolong aku dewa. Tolong aku dewa. Kali ini aku tolong aku lagi dewa. Aku sudah bosan menjadi awan ini. Aku kebahagiaanku terenggut oleh karena gunung batu ini. Ya dewa, aku ingin jadi
gunung batu. Aku sudah bosan menjadi awan ini. Aku menjadi gunung batu. Ia pun berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada dewa dan mujizat terjadi. Jadilah dia gunung batu. Wah, dia bertengger di atas bumi, dia mengatasi seluruh bumi, dia melihat ke seluruh pelosok, tidak ada yang lebih megah dibanding dirinya, dibandingkan gunung batu. Dari tukang batu menjadi gunung batu. Ia merasa bahagia. Tidak ada yang lebih berbahagia dari ini. Tetapi suatu kali ia merasa ada yang memukul-mukul tubuhnya, mulai dari kakinya, naik ke paha, naik ke perut, akhirnya naik ke kepala. Dia melihat ada apa ini? Siapa nih yang berani mukul-mukul aku? Lalu dia lihat, oh ternyata ada seorang tukang batu yang sedang memahat tubuhku itu. Siapa dia? Oh, tukang batu ini hebat sekali. Aku ini yang gunung batu kokoh ini bisa kalah sama tukang batu. Dan akhirnya pun dia sedih lagi. Dia sedih, kenapa dia masih kalah? Kenapa dia masih ada yang mengalahkan? Kebahagiaannya sirna. Dia menjadi tukang batu, ya dewa. Jadikan aku tukang batu yang lebih hebat dari gunung batu. Dan akhirnya dewa mengabulkan permintaannya. Ini adalah jawaban doa yang terakhir, wahai engkau yang sudah menjadi gunung batu, dan jadilah dia tukang batu. Waktu dia jadi tukang batu, dia awalnya merasa senang. Wih, mana tadi? Tuh, gunung batu mana tadi? Mana tadi? Gunung batu. Dia pukul-pukul gunung batu. Wah, aku menang. Wah, aku menang. Kalah kamu sama aku. Kalah sama aku. Tapi dia lihat dirinya lagi. Loh, aku ini awalnya tukang batu. Aku ingin lebih hebat, lebih kuat, lebih kaya, lebih berkuasa. Akhirnya aku balik lagi jadi tukang batu. Kenapa ini bisa terjadi? Oh, dewa, tolong. Dan tidak ada lagi dewa yang mau mendengarkan, karena dewa sudah memenuhi segala keinginannya. Dan dia kembali menjadi tukang batu yang harus memukul batu setiap hari untuk mencari nafkah. Yang sebelumnya hidupnya sudah enak, tetapi karena keinginannya itu terus dan tidak ada habisnya, dia malah kembali ke titik awal. Dia tidak kemana-mana, kembali ke titik awal, dan dia harus meratapi nasibnya untuk kembali menjadi tukang batu dengan penghasilan sedikit, badan capek. Tapi maaf, dalam hal ini saya tidak sedang mengecilkan arti tukang batu. Di sini ada ilustrasi mengenai keinginan yang tidak ada habisnya. Pelajaran dari tukang batu ini memberi gambaran bagi kita bahwa betapa hawa nafsu hanyalah membawa kerusakan. Sang tukang batu sebenarnya mengawali sesuatu yang masih baik dari kondisinya sebagai tukang batu, ingin menjadi lebih baik, dan akhirnya terkabul menjadi saudagar kaya. Dalam posisi saudagar kaya, timbul keinginan menjadi lebih baik lagi, iri dengki, ingin waktu melihat raja. Bukan hanya kekayaan, namun menginginkan kekuasaan, kekuatan, dan pengaruh. Namun ternyata makin dituruti keinginannya itu oleh hawa nafsunya, keinginan ini tidak ada habisnya, menjadi tak terkendali, menjadi obsesi akan kekuatan, kekuasaan, lalu menjadi matahari, awan, gunung batu, malah kembali lagi menjadi tukang batu lagi. Kisah ini mencerminkan diri kita sendiri, manusia, memiliki banyak keinginan dan dihanguskan oleh hawa nafsu kita sendiri. Akhirnya semuanya malah sia-sia, tidak memperoleh apapun. Orang yang dikuasai hawa nafsu seringkali malah memperhambat Tuhan atau dewa. Kalau dalam kisah tadi saya sebutkan dewa. Kalau dalam bahasa kita seringkali menyebutnya Tuhan. Tentu dalam konteks kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita refleksi diri kita sendiri, apakah kita ini hamba Tuhan atau memperhamba Tuhan? Tuhan harus melayani keinginan-keinginan kita yang nggak ada habisnya. Tuhan menjadi
diperalat oleh manusia untuk memuaskan keinginan kita, supaya segala yang kita minta terkabul, memaksakan berkat atau mujizat dan materi menjadi standar keimanan. Kebahagiaan duniawi dari hasil pemuasan hawa nafsu seperti ini itu sebenarnya adalah kebahagiaan semu. Kehidupan yang dijalani oleh tukang batu dalam mencari kebahagiaan dengan mengejar keinginan dan memuaskan hawa nafsu menjadi kebahagiaan semu. Hanya sebuah kesenangan sesaat, gampang pudar. Setelah satu puas, tak lama muncul godaan keinginan lainnya. Begitu seterusnya, tidak ada habisnya. Itulah mengapa dikatakan kebahagiaan semu, karena hanya dapat dinikmati sesaat. Perlu kita waspada terhadap segala sesuatu, karena terkadang kita diperhadapkan ada suatu hal di mana awalnya nampak baik, membawa kebahagiaan, namun itu belum tentu kebahagiaan. Kebahagiaan duniawi yang didorong oleh keinginan manusia alias hawa nafsu hanyalah kebahagiaan semu. Ujungnya, percayalah, hanya penderitaan hidup jika keinginan tidak dikendalikan. Akan membelenggu jiwa manusia ke dalam iri hati, tidak ada rasa puas dan cukup. Keinginan manusia sebenarnya alamiah, ada dalam diri kita. Seperti ingin makan, ingin minum, ingin sesuatu hal yang berasa nyaman waktu tidur, untuk punya rumah, tempat tinggal yang nyaman, itu masih oke. Namun oleh hawa nafsu menjadi tidak ada habisnya, keinginan-keinginan itu untuk terus, dan tidak ada batasnya. Batasan itu hanya kita sendiri yang memberi batasannya. Waktu kita memberi batasan, disitulah selesai. Tapi waktu terus, tidak ada habisnya. Hanya membawa kepada penderitaan kehidupan oleh ulah kita sendiri. Akan ada nanti 5 seri, dan di situ akan mengupas secara tuntas dari sejak awal bagaimana Adam hingga nanti Yesus, dan apa sih penyebab utama orang bisa terbawa nafsu, dan bagaimana sebenarnya kebahagiaan sejati. Kita akan urai pelan-pelan, satu persatu, layer demi layer, supaya kita mengerti apa itu kebahagiaan sejati. Topik kita utama adalah kebahagiaan. Dan kalau kita baca dari 1 Timotius 6 ayat 9-10, dikatakan bahwa tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Waktu orang ingin kaya, itulah yang menjadi masalah pertama. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius dan kepada jemaat yang digembalakannya, bahwa keinginan kaya itu hanya membawa kepada berbagai pencobaan. Ingin kaya, ingin sukses, atau ingin memiliki kekuasaan dan pengaruh dengan dipaksakan akan membawa orang kepada jerat dosa demi dosa. Segala cara akan ditempuh, mulai memperdaya orang, melakukan apa yang diinginkan dengan uang, dan orang yang diperbudak uang akan berusaha memberi jalan menggunakan lebih banyak uang lagi. Sana sini main uang, akhirnya terjerat dalam umpan sendiri. Tidak bisa punya cara lain, hanya bisa menggunakan uang untuk melancarkan bisnis, pekerjaan, dan segala urusan. Zaman modern saat ini, uang menjadi sangat berkuasa. Uang tidak lagi menjadi sebatas alat tukar. Ingat, uang itu hanya alat tukar. Kalau kita punya sebuah karya, sebuah jasa yang memiliki nilai, itu
konversikan menjadi uang. Kalau karya kita bernilai tinggi, maka itu jadi uang yang nilainya tinggi. Kalau jasa kita memiliki nilai tinggi, maka kita akan meroleh uang yang tinggi. Maka fokusnya adalah meninggikan kapasitas kita, kompetensi kita menjadi bernilai tinggi, menghasilkan karya berupa barang ataupun melakukan jasa yang nilainya tinggi. Secara wajar, orang akan menerima uang jika pihak lain puas dengan jasa atau barang yang dihasilkan. Bayarannya itu pasti ya diberikan melalui uang. Jadi memang uang itu alat tukar. Tanpa memberi jasa atau suatu keahlian, orang tidak akan menerima uang. Semisalnya gini, buruh pabrik yang bekerja dalam suatu aturan tertentu, ada jam kerja, ada job desk-nya, maka dia berhak atas nilai uang itu. Lalu uang ini akan bisa dia pakai untuk membeli kebutuhan. Namun kekuatan dari uang ini sudah bergeser sedemikian. Dari sebelumnya dia buruh pabrik, namanya gajinya UMK, atau seorang pengusaha yang menghasilkan profit perusahaan yang diambil untuk kebutuhannya cukup tinggi, tapi ingin melebihi yang sudah dimiliki, maka dengan jalan pintas orang akhirnya melakukan kecurangan demi kecurangan. Ada yang mulai mencuri, menipu, wah itu tidak baik. Ini yang dikatakan uang yang bukan haknya. Yang jadi haknya adalah dari jerih lelahnya sendiri. Memang dia berhak. Orang yang memiliki kekayaan oleh karena haknya sendiri, itu bukanlah kategori yang dikatakan dalam ayat ini orang yang ingin kaya itu tadi. Tapi memang dia berhak atas uang itu. Namun faktanya uang itu sekarang cara pandangnya sudah berbeda. Sudah bukan lagi nilai tukar. Uang itu udah kayak satu entitas tersendiri, memiliki kekuasaan. Uang ini menjadi berkuasa karena ada banyak orang yang sebenarnya tidak memiliki hak atas uang ini, tapi ingin memilikinya, seperti kayak katakan tadi. Selain mencuri, menipu, ada juga mulai melakukan pungli, marak premanisme, korupsi jadi wajar. Yang dipikirkan bagaimana caranya semakin banyak uang, semakin berkuasa. Mereka adalah orang-orang yang tidak berhak atas nilai uang itu, namun memaksakan diri supaya orang lain memaksakan diri dan orang lain supaya mereka memilikinya. Intinya dia menguasai orang lain supaya dia memiliki lebih banyak uang itu. Dikerahkan segala daya upaya untuk memperolehnya. Tidak usah jauh-jauh lah, diri kita sendiri. Jika uang itu bukan hak kita, jangan pernah ambil suatu keuntungan. Kalau ada yang mau menyuap, nggak usah diterima. Kalau ada orang yang mau kasih sogokan untuk suap itu sama, jangan diterima, itu bukan hak kita. Ada orang lain yang lebih berhak menerima itu. Singkatnya, kekayaan dan uang telah menjadi sangat berkuasa secara tidak disadari. Uang telah disembah dan memperbudak orang. Tanpa uang, orang takut menghadapi kehidupan. Hanya mengandalkan uang dalam menghadapi masa depan. Rela melakukan apapun. Yang dipikirkan hanyalah diri sendiri dan segala kepuasannya. Manusia sudah makin jauh dari Tuhan. Mari kita baca Roma 1 ayat 24 hingga 25. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja serta menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Kita masuk pada tema dunia dan hawa nafsu. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma bahwa dunia ini sudah diserahkan kepada keinginan kecemaran.
Dunia dimaksudkan adalah manusia dan sistem hubungan antar manusia, baik tata kelola ekonomi, keuangan, dan kekuatan politik. Itu kalau kita kontekskan ke zaman sekarang ya. Dan segala aspek lainnya itu sudah diserahkan kepada manusia untuk mengaturnya sendiri. Dibiarkan, Tuhan sudah membiarkan. Dan kecenderungan manusia yang telah jatuh dalam dosa adalah kecemaran, yaitu segala dosa yang mungkin dapat diperbuat manusia, dan itu sangat mendukakan hati Tuhan. Melawan Tuhan menjadi seteru Allah. Antara manusia satu dengan yang lain saling menjerumuskan dosa. Seandainya kita ambil topik uang, orang saling mengajarkan betapa pentingnya uang. Kalau saya sering kali ya, mungkin saudara juga, ketemu orang pasti lebih hot itu kalau bahasnya tentang kecintaan akan uang. Bahkan ada orang-orang yang nggak segan-segan dia menceritakan dengan bangga bahwa apa-apa yang bisa dia lakukan dengan uang. Betapa uang itu telah berkuasa atas diri manusia dalam kehidupan. Dan ini menjadi sebuah penyembahan berhala. Karena orang menjadi cinta uang dan melupakan Tuhan. Di hatinya sebenarnya sudah tidak ada uang. Sudah tidak ada Tuhan. Hanya ada uang, uang, dan uang. Belum lagi kalau kita bahas mengenai perilaku seks yang menyimpang dan kehidupan rumah tangga. Orang bebas saja melakukan seks di luar nikah, perselingkuhan, percabulan, dan lain-lain. Dalam hal ini, prinsip dan pengajaran yang benar menjadi fondasi yang penting bagi anak kita. Kalau kita berkumpul dengan saudara seiman, maka kita layaknya adalah memperkatakan firman. Maka kita layaknya adalah saling mendukung satu dengan yang lain. Tidak lagi menceritakan mengenai namanya hal-hal yang nyerempet-nyerempet bahaya gitu. Orang bilang pinggir jurang. Sekarang kan lagi ngetren apa namanya itu stand up comedy pinggir jurang. Cuman dalam perspektif ini kita anak-anak Tuhan, kalau kita berkumpul bercandaannya pinggir jurang juga dalam arti nyerempet-nyerempet dosa. Terus apa kelebihan kita dibanding orang-orang dunia? Apa kelebihan kita? Orang beriman harus menjadi berbeda dengan orang yang lain. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Anak-anak terang jangan menjadi gelap. Semua diawali dengan ajaran yang benar kepada anak-anak Tuhan dan anak-anak kita juga. Anak-anak kita itu bukan cucunya Tuhan, mereka anaknya Tuhan. Mereka layak mendapatkan pengajaran yang benar mengenai iman, bahwa kita membutuhkan Tuhan mengatasi apapun, bahkan mengatasi uang. Jangan takut, jangan takut. Percayalah Tuhan yang memelihara. Pada masa sekarang, uang telah beralih fungsi. Seperti yang kita bahas di awal, uang bukan sekedar lagi alat tukar melainkan menjadi Tuhan atas manusia. Ini adalah membahas mengenai dunia kapitalisme. Uang yang semestinya hanya benda mati berupa lembaran kertas bertuliskan angka-angka tertentu itu kini seolah menjadi bernyawa. Dengan kekuatan uang, manusia modern membangun sistem kapitalisme untuk menguasai zaman. Uang bertumbuh menjadi ilah baru yang tanpa disadari disembah, mengikat hati, serta menjadi tujuan hidup banyak orang. Bayangkan loh, tujuan hidupnya adalah memperoleh banyak uang. Bahkan dari sejak kanak-kanak ditemukan tujuan hidup untuk mencari orang. Nah, kamu sekolah yang pinter supaya nanti besar jadi orang kaya biar hidupnya tidak susah. Nasihat ini tidak buruk, ada baiknya, tetapi ada batasnya juga. Seolah-olah orang tidak memiliki ide lain selain memiliki uang yang banyak. Karena faktanya dengan memiliki banyak uang, hidup dalam era kapitalisme ini, memiliki banyak kemudahan, bisa punya segala sesuatu yang bersifat materi untuk dimiliki dengan yang memberi kemudahan bagi hidup kita. Bisa punya tanah, bisa punya rumah, kekayaan, studi, dan apapun bisa diraih.
Memang kapitalisme merupakan perwujudan nyata dari materialisme. Ini adalah seterunya Allah. Nilai-nilai dasar dari kapitalisme adalah materialisme itu sendiri. Materialisme menyatakan bahwa realitas utama adalah materi. Itu yang dikatakan. Bukan roh, jiwa, atau ide. Jadi segala fenomena yang muncul itu dari kondisi materi. Pengertian semacam ini akhirnya menjadikan tujuan kebahagiaan menjadi sempit. Materi berupa kekayaan, uang menjadi penting dan dipikirkannya itu menjadi membawa kepada kebahagiaan. Kebahagiaan menjadi sesuatu yang bersifat materi, uang atau harta, kekuasaan, pengaruh kekuatan. Ini yang dari tadi kita bahas. Itulah ilah zaman. Sadarlah kalian, hai orang beriman, ini adalah bentuk lain dari Mamon yang menjadi musuh Tuhan. YHWH Allah atas Israel. Dampak kerusakannya menjadi sangat luas. Pertama, manusia menjadi individualistis yang dipikirkan hanya diri sendiri, kesejahteraan sendiri, kenyamanan diri. Selanjutnya, manusia menjadi liar karena mengejar uang, hanya tahu mengikuti hawa nafsunya. Orang mau melakukan apapun demi uang atau harta kekayaan. Yang dipikirkan hanya uang, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sebanyak mungkin uang, abai etika, kebenaran, dan kemanusiaan. Kasus korupsi, pembunuhan, kecurangan, pertikaian. Singkatnya manusia hidup jauh dari Tuhan, di hatinya hanya harta, uang, dan inilah penyembahan Mamon. Puncak kapitalisme itu sudah diraih oleh Amerika Serikat. Saya ada mencoba baca beberapa literatur mengenai Amerika Serikat ini. Kenapa harus Amerika? Karena memang dia yang mencapai puncak kapitalisme. Dia bisa dikatakan negara paling maju sedunia. Semua negara mengimpikan menjadi kayak Amerika. Dikatakan paling kaya, paling makmur, paling maju, puncak kapitalisme. Tapi kita akan lihat apa yang terjadi. Setelah ratusan tahun membangun peradaban, Amerika telah mencapai puncak kapitalisme. Pada puncak kapitalisme ini, tatanan sosial menjadi kacau dan tidak manusiawi karena diberi kebebasan mutlak. Semua orang ingin memuaskan nafsu yang tak habis, akhirnya kembali menjadi liar. Dari awalnya seolah-olah tujuannya baik, tapi ujung-ujungnya liar. Seperti tadi perumpamaan tukang batu, dari tukang batu balik lagi tukang batu. Dari yang tidak beradab untuk dibawa kepada peradaban jadi liar lagi. Jadi cuma muter gitu aja. Ternyata manusia akan terbagi dengan jelas dalam kesenjangan sosial dengan jurang yang sangat dalam. Paling tidak ada 3 golongan. Pertama adalah pemilik modal yang menjadi penguasa atau tuan sesungguhnya. Ya ini dalam bahasa saya ya. Sebenarnya mereka mungkin bisa dikatakan sang mamon itu sendiri karena mereka penguasanya. Yang kedua para budak kapitalis. Ini sering orang-orang nyebutnya dalam sosial media nyebutnya sebagai budak korporat. Ini bahasa-bahasa kita aja sih. Yang ketiga adalah orang-orang yang kurang kompetitif yang telah kalah, menjadi pengangguran dan bahkan gelandangan. Mereka hidup dalam berbagai penderitaan fisik dan psikis, dan negara membiarkan mereka. Itu yang terjadi di Amerika. Paling tidak itu yang informasi yang saya dapatkan. Ini menjadi menarik, perlu diketahui bahwa dalam prinsip negara kapitalisme sejati, orang diberi kebebasan individu penuh, bebas untuk menjadi kaya atau menjadi miskin sekalipun. Tidak ada belas kasihan, yang ada adalah hanya produktivitas, kompetensi, dan kompetisi. Manusia menjadi tidak penting. Pencapaian, hasil, dan proses menuju peningkatan mutu yang menjadi penting. Barang menjadi lebih penting dibanding manusia. Karena barang memiliki nilai uang dan manusia dalam hal ini para pekerja hanya menjadi alat para pemilik modal untuk membuat mereka semakin kaya. Faktanya gitu. Manusia memeralat orang lain untuk
mereka membuat mereka semakin kaya. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah seharusnya negara maju makin makmur rakyatnya? Kita bisa saksikan sih sebenarnya di berbagai pemberitaan. Kalau kita mau meneliti di konten-konten YouTube orang Amerika itu, kita akan mendengarkan pemberitaan mengenai penderitaan rakyat Amerika Serikat yang kalah dalam bersaing. Menjadi homeless, kasus kecanduan narkoba, orang-orang yang fly dengan flaka itu di pinggir-pinggir jalan udah kayak zombie, overdosis. Dan ada lucu juga, pencurian itu dibiarkan. Jadi kalau pencurian nilainya kecil gitu, dibiarkan, tidak dikasus hukum. Jadi orang bebas masuk toko, ambil gitu aja. Di video santai aja, karena polisi nggak bakal nangkep, karena undang-undangnya kalau nilai pencuriannya kecil, tidak diproses hukum. Jadi kayak penjarahan, jadi akhirnya toko-toko lebih ketat. Nggak kayak Indonesia, ada swalayan itu ngambil ya, di sana terakhir yang saya lihat itu dikunci, digembok. Mau barang itu harus ngambil. Manggil pelayan toko, akhirnya dibuka lemarinya. Perdagangan senjata untuk pribadi juga makin marak. Banyak terjadi pembunuhan, penembakan massal. Bahkan orang yang aktif bekerja pun bisa tidak memiliki rumah sendiri. Paling ya apartemen, bahkan hidup di mobil. Dan waktu kehilangan pekerjaan, dengan segera menjadi homeless karena tidak mampu membayar tagihan untuk listrik, air, dan apartemen. Meskipun gaji 100 juta per bulan, tetap saja pengeluarannya sangat besar. Sebenarnya awalnya Amerika mengawali dengan sangat baik dengan membenahi pangan. Mereka hidup dari alam dengan penataan kelola pertanian, perkebunan, perikanan, perburuan. Penguasanya adalah pemilik lahan. Awalnya ada perbudakan, namun setelah perbudakan dihapuskan, mereka bekerja sama dengan para budak dengan sistem sewa lahan. Tapi selanjutnya ada semacam revolusi industri lah. Mereka masuk kepada industrialisasi pertanian dan juga industrialisasi di berbagai bidang. Penguasanya sekarang berganti menjadi para pemilik modal. Puncak industrialisasi Amerika itu sekitar 1870 sampai 1914, tepat sebelum dan menjelang Perang Dunia I. Pada Perang Dunia II ini pabrik-pabrik dikatakan diubah menjadi pabrik senjata untuk mendukung militer mereka di medan peperangan. Lalu masuk ke zaman modern seperti sekarang ini. Amerika beralih kepada penyediaan jasa profesional untuk konsultan, pendidikan, kesehatan, macam-macam. Juga masuk ke teknologi untuk software, AI, fintech, dan ekonomi kreatif berupa desain, media, hiburan. Kita tahu ada Hollywood. Gitu. Karena memang dampak kemajuan industri, beban biaya produksi makin tinggi. Dan makin naiknya upah buruh. Dengan munculnya teknologi, Amerika menjadi terdepan dalam ketiga hal tersebut. Menekan biaya produksi serendah mungkin, karena buruh yang dibutuhkan makin sedikit. Akhirnya para pemilik modal di Amerika waktu itu mengalihkan industri dengan menanam modal ke luar negeri seperti di Kanada, Meksiko, Thailand, Cina, dan lain-lain. Ini menjadi tahapan deindustrialisasi di sana. Jadi tahapan kapitalisme itu seperti itu. Ujung kapitalisme itu deindustrialisasi. Pabrik pindah ke luar negeri. Para buruh lokal pecat karena memang standar hidupnya kan naik nih. Biaya gaji pegawai makin naik. Akhirnya kan dianggap beban produksi, dianggap cost. Karena inginnya perusahaan itu inginnya untung lebih, karena costnya naik, gaji pegawai naik, makin banyak, dia pindah cari yang lebih murah. Akhirnya banyak buruh Amerika yang kehilangan pekerjaan karena pabrik dipindah ke luar negeri. Dampak bagi warga adalah kesenjangan sosial dan masalah sosial lainnya. Penduduknya menjadi resah, tidak bahagia, banyak pengangguran, homeless, seperti yang dikatakan tadi, narkoba, perampokan, penjarahan, kasus-kasus lain. Kapitalisme yang individualis abai terhadap kemanusiaan. Ini tidak cocok dengan budaya timur yang lebih bersifat komunal. Nah, kalau kita melihat kepada Alkitab, ada satu perumpamaan orang yang kaya, yang bodoh.
Mungkin ilustrasinya seperti ini. Di suatu desa hidup seorang kaya yang dikenal semua orang. Namanya mungkin kita katakanlah Arif gitu ya. Dia pedagang besar yang sukses mengumpulkan kekayaan dari tanahnya yang subur dan usahanya yang cerdas. Setiap pagi Arif bangun lebih awal daripada kebanyakan orang. Ia menyusun rencana besar, menghitung untung rugi dengan hati-hati. Harta benda dan ladang-ladang miliknya membentang luas, dan hidupnya menjadi tampak sempurna di mata dunia. Suatu hari, ketika ia berjalan di antara ladangnya yang luas, Arif berhenti sejenak, memandang tumpukan biji-bijian yang melimpah, buah-buahan yang ranum, dan gudang-gudang yang luas dengan hasil panen. Hatinya penuh rasa puas dan bangga. Lihatlah, dia bilang gitu, aku telah mencapai segala yang kuinginkan, pikirnya. Tidak ada yang kurang dari aku yang aku miliki. Aku bisa istirahat. Aku akan membangun gudang yang lebih besar, menyimpan segala sesuatunya, menikmati hidupku dengan puas. Dengan tangan gemetar karena antusias, ia mulai merencanakan pembangunan gudang-gudang yang lebih besar lagi. Gudang-gudang itu akan menampung biji yang ia panen, setiap buah yang ia kumpulkan, dan setiap hasil yang diperoleh. Ia membayangkan dirinya duduk di kursi empuk, mengenakan pakaian terbaik, menikmati makanan lezat, tanpa perlu memikirkan apapun lagi. Namun malam itu, ketika langit gelap, ada bisikan seakan bilang, Arif, malam ini jiwamu akan diambil. Apa yang telah kau persiapkan di hidupmu, apa yang telah kau persiapkan untuk hidupmu kekal, adakah kau mempersiapkannya, atau engkau hanya membuang untuk hal-hal yang fana? Itu seperti kisah dalam Lukas 12 ayat 20 hingga 21, dikatakan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, dan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kisah tadi memang diadaptasikan dari perumpamaan orang kaya yang bodoh. Selama hidup hanya mengejar materi, abe terhadap kemanusiaan, materialisme, fokus pencapaian, kesuksesan, berlomba menjadi yang terbaik, memperoleh banyak materi, dengan kekayaan mengejar kekuasaan, mempertahankan kekayaan untuk menjadi kaya, lebih kaya lagi. Memang semuanya itu menyenangkan, tidak dipungkiri, tidak munafik kata orang. Kadang kalau membahas ini kan, udahlah jangan munafik lah, kaya itu enak. Iya, kekayaan itu menyenangkan, tapi sesaat. Perubahan orang bodoh itu kan menjadi gambaran. Pada akhirnya hawa nafsu hanyalah lorong gelap yang menjauhkan orang dari kebahagiaan sejati. Karena ujungnya kematian dan meninggalkan semua orang. Untuk apa sih orang Kristen itu kalau menjadi kaya? Untuk apa sih kekayaan bagi orang Kristen? Pertama tentunya adalah pengakuan bahwa kekayaan itu ada karena Tuhan. Tidak bisa memperoleh itu tanpa Tuhan. Orang diberi title lebih dan diberi kehebatan semata itu karena Tuhan. Itu yang perlu dilakukan pertama kali. Bukan hanya memperkaya diri, namun memberi kebahagiaan bagi orang lain. Menjadi saluran berkat. Yang ketiga, menunjang perluasan kerajaan surga melalui kekayaan yang dimiliki. Saudara, manusia itu fana. Usia produktif orang hanya 20 sampai 50 tahun. 60 tahun lebih sudah menurun kekuatannya. Usia 70-80 menjadi bonusnya. Saya sih memperkirakan begini sih. Memang sih selama hidup itu memang butuh makan, butuh materi, memang butuh.
Cuma kebutuhan kita akan materi itu sampai usia 80 tahun aja, kurang lebihnya. Itu sudah bagus sekali. Ada orang-orang yang beruntung sampai 90 tahun. Tapi orang-orang yang 90 tahun akan kesepian karena teman-temannya sudah meninggalkannya. Dia hanya dikelilingi oleh orang-orang yang jauh lebih muda dan hidup dalam keterbatasan yang makin terbatas. Itu hanya sementara. Kalau hanya, walaupun sementara juga memang membutuhkan materi, tetapi tetap sementara. Jadi perlu kita pikirkan berkali-kali, berulang-ulang, jangan hanya sempit. Oh, kalau hidup ini susah juga nggak enak. Saya tidak mengajarkan fatalisme harus hidup menderita. Tetapi di sini bahwa di dalam hidup kita yang sementara ini, kita memberikan manfaat bagi tubuh Kristus. Dan di akhir saya mau katakan gini, kebahagiaan itu sebenarnya bukan diukur dari materi, tapi kebahagiaan itu diukur dari mana sumbernya. Sumber kita hanyalah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber yang tidak terbatas jumlah kebahagiaan yang dimiliki oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus memiliki akses yang dapat diakses setiap saat. Karena tadi di awal saya katakan bahwa kebahagiaan itu orang ingin merasakan itu setiap saat, setiap waktu, dan tidak terbatas. Dan itu hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan Yesus. Karena sukacita kita adalah di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan gitu. Bersukacitalah karena Tuhan. Pada waktu kita menjaga persekutuan roh kita dengan Tuhan dalam doa, dalam ucapan syukur, dalam nyanyian syukur, dalam perkataan firman, dalam kehati-hatian supaya berbuat benar di dalam Tuhan. Disitulah Tuhan menyertai senantiasa. Hati kita akan meluap, orang akan berkata, orang ini kok masalahnya besar tapi kok tetap terlihat bahagia. Karena di dalam diri kita tuh ada Yesus, sumber kebahagiaan yang tidak terbatas. Sumber kebahagiaan yang dapat diakses kapanpun. Kalau kita kecanduan Yesus makin baik, bukannya makin buruk. Kalau kita orang kecanduan, makanya gak usah jauh-jauh kecanduan makan nasi gitu ya. Jadi kendut, jadi gemuk, obesitas, dan akhirnya diabetes. Tetapi kalau kita kecanduan Yesus, hidup kita makin bahagia, hidup kita makin berlimpah-limpah. Orang kaya berhak bahagia, orang miskin berhak berbahagia, orang tua, orang muda, anak-anak, bayi, atau siapapun juga, segala profesi, segala usia berhak berbahagia. Seberapapun jumlah uang di dalam dompet Anda berhak berbahagia. Karena kebahagiaan kita bukan diukur dari materi. Kebahagiaan di dalam iman Kristen adalah kebahagiaan dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa kebahagiaan kami hanya bersumber di dalam diri-Mu, di dalam diri Tuhan. Saat kami menjadi serupa dengan Yesus, kami menjadi serupa dengan kebahagiaan ilahi yang telah Engkau sediakan. Kami memperoleh kebahagiaan ilahi. Ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa mengerti akan hidup yang berbahagia yang sejati, agar kami peroleh hikmat setiap harinya. Terpujilah nama Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.